Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dila Fikri Fadilah akan memaparkan hasil resume yang berjudul Physical Chemistry dari buku The History of Chemistry. Yang pertama yaitu mengenai sifat panas. Pada tahun 1798, Benjamin Thomson dan Count Rumford melakukan percobaan mengenai sifat panas. Dia merancang eksperimen pada sebongkah besi yang sedang dibor dilingkupi oleh sekotak air. Pengerek itu terhubung ke mesin bubut yang diputar oleh dua kuda. Rumford menemukan bahwa jumlah panas yang didapatkan bergantung pada pekerjaan yang dilakukan oleh kuda dan tidak terdapat batasan jumlah panas. Kemudian, pada tahun 1840, teori kalori akhirnya digantikan. Julius Robert von Mayer berasal dari Jerman menemukan bahwa terdapat persamaan numerik antara pekerjaan mekanis yang dilakukan dan panas yang didapatkan. Dan dia lalu mengukur nilai ekuivalen mekanis untuk panas. James Prescott Joule berasal dari Inggris yang pernah menjadi siswa Dalton menyelidiki pengaruh pemanasan yang didapatkan oleh aliran arus listrik dan dia lalu mengubah sel menggunakan. Melalui eksperimen ini, dia mendemonstrasikan kesetaraan panas dan bentuk energi lainnya. Dia memutuskan prinsip kekekalan energi. Dia menemukan teori mekanik panas dan dia menciptakan penemuan yang akurat mengenai persamaan mekanis berdasarkan panas. Materi selanjutnya yaitu mengenai kimia panas. Sekitar tahun 1782 dan 1784, Lavoisier dan Laplace memakai kalorimeter es untuk mengukur kuantitas panas yang didapatkan pada sejumlah perubahan kimia dan menggunakannya sebagai dasar-dasar termokimia. Dalam percobaannya itu, Lavoisier dan Laplace menyimpulkan bahwa jumlah panas yang dilepaskan pada pembakaran dan respirasi merupakan sama. Kemudian, penelitian ini dilanjutkan oleh Germain Henry Hess. Hess menemukan bahwa perubahan panas total pada suatu reaksi hanya bergantung dalam keadaan awal dan akhir sistem, dan tidak bergantung dalam jalur yang diambil. Hukum ini merupakan akibat berdasarkan prinsip kekekalan konservasi energi dan dikenal dengan hukum Hess. Materi selanjutnya, materi ketiga mengenai gas dan teori kinetik. Gay-Lussac meneliti pemuaian gas seiring dengan peningkatan suhu. Ia membuat makalah yang mengacu pada percobaan yang dilakukan oleh Jacques Alexander Caesar Charles. Charles ini menyimpulkan bahwa beberapa gas, misalnya oksigen, nitrogen, dan hidrogen, mengembang menggunakan fraksi yang sama dalam kisaran suhu yang sama. Namun, gas yang larut dalam air, misalnya karbon dioksida dan sulfur dioksida, tidak mengembang. Kesimpulan terakhir itu tidak benar, tetapi aturan yang menyebutkan ekspansi thermal gas umumnya disebut hukum Charles. Kemudian, John Herapath pada tahun 1821 melakukan penelitian matematis mengenai teori kinetik. Tetapi perkembangannya ini dilakukan penuh atau diteliti penuh oleh Rudolf Julius Emanuel Clausius di Jerman. Clausius ini membuat makalah yang isinya ini memuat pekerjaan tentang kalor gas tertentu. Ia membuat penyederhanaan dengan membayangkan bahwa semua molekul dalam sampel gas memiliki kecepatan yang sama. Kemudian, Henry dan Emily mengatakan bahwa seluruh gas menyimpang hingga batas tertentu dari perilaku ideal, terutama dalam tekanan tinggi. Hal ini memperlihatkan bahwa beberapa perkiraan teori kinetik tidak valid. Kemudian pada tahun 1873, Johannes Diderik van der Waals merancang persamaan gas yang dimaksudkan untuk mewakili perilaku gas nyata lebih dekat daripada persamaan gas ideal. Dengan persamaan PV sama dengan RT. Van der Waals memperhitungkan gaya tarik. Persamaannya, P
V2 dalam kurung V min B sama dengan RT. Persamaan ini berlaku untuk banyak gas. Yang keempat mengenai materi kinetika reaksi dan ekuilibria kimia. Sebagian besar penelitian awal mengenai kinetika reaksi dan kesetimbangan kimia bertujuan untuk menghitung kekuatan afinitas kimia. Harcourt dan Eson meneliti mengenai kinetika kimia. Mereka awalnya meneliti reaksi antara kalium permanganat, asam oksalat, dan asam sulfat. Namun ini terbukti agak rumit. Kemudian, mereka menemukan bahwa laju reaksi sekitar 2 kali lipat untuk setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, dan dengan ekstrapolasi mereka menyimpulkan bahwa pada suhu minus 272,6 derajat Celcius tidak ada perubahan kimiawi yang akan terjadi. Kemudian pada tahun 1889, Arrhenius membahas mengapa sedikit peningkatan suhu membuat peningkatan laju reaksi yang dramatis. Arrhenius mengungkapkan bahwa teori kinetik saja tidak bisa menaruh penjelasan yang memuaskan. Kemudian, ia mengusulkan bahwa hanya molekul berenergi tinggi yang aktif dan bisa menjalankan reaksi. Bahkan dalam suhu tinggi, jumlah molekul aktif sangat kecil dibandingkan menggunakan jumlah total molekul yang ada. Arrhenius memberikan relasi antara dua konstanta laju, Ko dan K, dalam temperatur T0 dan T, yang telah tertera persamaannya. Kemudian, ada persamaan dalam bentuk umum yang telah dituliskan dalam PowerPoint. Henry Louis Le Chatelier, asal Perancis, ia membuat prinsip yang dinamai prinsip Le Chatelier bahwa ketika suatu perubahan diberlakukan dalam suatu sistem pada kesetimbangan dinamis, sistem tersebut akan merespon dengan cara mengurangi perubahan yang dipaksakan. Yang kelima yaitu mengenai mekanisme reaksi. Salah satu implementasi terpenting pengamatan kinetik pada kimia adalah penjelasan mekanisme reaksi. Pada tahun 1903, Arthur Laporte meneliti penambahan hidrogen sianida ke senyawa karbonil. Laporte percaya bahwa secara umum mekanisme reaksi organik melibatkan ion. Dia mengusulkan supaya reagen bermuatan positif dan negatif masing-masing disebut kationoid dan anioniod. Pada tahun yang sama, baik Robinson dan Ingold mulai menyebutkan orientasi yang diamati saat benzen yang disubstitusi lebih lanjut diganti pada hal efek induktif dan mesomer. Ingold memperkenalkan kata elektrofilik dan nukleofilik untuk reagen yang disebut oleh Laporte kationoid dan anioniod. Yang keenam mengenai termodinamika kimia. Sadi Carnot, asal Prancis, merupakan pencetus adanya termodinamika. Tujuannya untuk mengetahui apakah uap adalah zat kerja terbaik, dan dia menunjukkan bahwa efisiensi mesin tidak dipengaruhi oleh bahan yang digunakan dan hanya bergantung pada perbedaan suhu antara sumber panas dan bak cuci. Lalu Benoit membuat penelitian Carnot dikenal oleh banyak orang dengan cara merancang lokomotif uap untuk rel kereta yang dibangun di Perancis pada tahun 1830-an. Pada tahun 1834, ia menerbitkan sebuah laporan tentang karya Carnot yang menggunakan kalkulus diferensial sebagai pengganti perlakuan verbal Carnot. Dia menurunkan hubungan antara koefisien suhu, tekanan uap cairan, dan panas laten penguapan. Auguste Frederick menerapkan prinsip kesetimbangan kimia untuk pertama kali. Kemudian ditemukan bahwa persamaan tersebut juga berlaku untuk proses disosiasi seperti kalsium karbonat dan garam hidrat mengganti L dengan Q, perubahan energi untuk proses. Persamaan Clapeyron dapat ditulis sebagai berikut. Lalu pada tahun 1889, Van Hoff memperpanjang persamaan reaksi kimia secara umum. Karena tekanan disosiasi P adalah ukuran sejauh mana reaksi, ini dapat digantikan oleh konstanta kesetimbangan K. Jadi,
D/K per dt sama dengan Q per RT kuadrat. Persamaan ini dikenal sebagai Van Hoff-Ijzerhof. Konsep penting lainnya dikembangkan pada tahun 1882 oleh Hermann von Helmholtz, yaitu perubahan energi bebas Gibbs atau perubahan fungsi Gibbs dan memberikan ukuran kelayakan reaksi. Nilainya dapat dihitung dari konstanta kesetimbangan dan sama dengan min RT ln K. Materi selanjutnya yaitu mengenai kimia larutan. Osmosis atau transfer bersih pelarut dari larutan encer ke larutan yang lebih pekat melintasi membran yang sesuai. Telah dikenal sejak 1748 yang penemunya adalah Moritz Straub. Ia mampu menunjukkan bahwa untuk larutan tertentu, osmosis terjadi sampai tekanan tertentu, yang disebut tekanan osmotik larutan. Pada tahun 1877, ahli botani Jerman, William Pfeffer, bereksperimen dengan larutan gula tebu dan zat lain menggunakan membran Traub. Dia menemukan bahwa tekanan osmotik sebanding dengan konsentrasi zat terlarut dan suhu absolut. Van Hoff menemukan hubungan termodinamika dengan osmotik, bahwa tekanan osmotik seperti tekanan gas harus sebanding dengan suhu absolut. Van Hoff juga menunjukkan bahwa jumlah molar yang sama dari zat terlarut berbeda yang dilarutkan dalam volume pelarut yang sama menghasilkan tekanan osmotik yang sama, hukum yang setara dengan hukum Avogadro untuk gas. Pada tahun 1884, Arrhenius pertama kali mengajukan teori yang pada akhirnya menjelaskan perilaku abnormal asam basa dan garam. Untuk larutan tertentu, Arrhenius dapat memperkirakan derajat disosiasi dari pengukuran konduktivitas dan karenanya menghitung rasio jumlah partikel aktual yang ada dengan jumlah yang diharapkan jika tidak terjadi disosiasi. Pada tahun 1888, Ostwald menerapkan hukum aksi massa pada kesetimbangan antara elektrolit dan ion-ionnya dan menurunkan hukum dilusi. Dengan persamaan K sama dengan alfa pangkat 2 dibagi 1 min alfa dikali V. Definisi asam dan basa diperluas dengan proposal yang diajukan secara independen pada tahun 1923 oleh J.M. Bronsted dan Thomas Martin Lowry. Mereka menganggap asam sebagai donor dan basa sebagai akseptor ion hidrogen. Asam hanya dapat berfungsi sebagai itu jika ada basa untuk menerima ion hidrogen dari asam. Asam tambah basa sama dengan asam baru plus asam baru. Oleh karena itu, setiap asam memunculkan basa baru yang disebut basa konjugasi dan demikian pula setiap basa memiliki asam konjugatnya. Konsep asam basa diperluas lebih jauh oleh G.N. Lewis dengan ide yang pertama kali ia kemukakan pada tahun 1923 dan kemudian diperpanjang pada tahun 1938. Lewis menurunkan asam sebagai zat yang dapat menerima sepasang elektron untuk membentuk ikatan kovalen. Sedangkan basa adalah zat yang mampu mendonasikan sepasang elektron. Definisi ini mencakup semua zat yang sebelumnya digolongkan sebagai asam dan basa serta menambah banyak zat baru. Yang kedelapan yaitu mengenai sifat fisik dan struktur molekul. Abney mengembangkan metode fotografi merekam spektrum di wilayah dekat infrared. Abney dan Festing menemukan bahwa senyawa bisa dikelompokkan atas dasar kecenderungan pada spektrum serapannya dan bahwa pengelompokan ini secara keseluruhan sinkron dengan yang diadopsi oleh ahli kimia. Struktur 3 dimensi sejumlah zat dipengaruhi oleh difraksi sinar X. Di antaranya adalah intan dan grafit,
heksametilbenzena oleh Kathleen, naftalen dan antarasena oleh J. Monteat. Spektroskopi massa memakai metode yang dikembangkan oleh Aston dan Dempster. Sebelum pola fragmentasi yang diperoleh jelas, merupakan ciri berdasarkan zat yang sedang diselidiki. Pertama kali dipakai pada tahun 1940-an saat campuran hidrokarbon kompleks dianalisis di kilang minyak. Spektroskopi massa segera dikembangkan sebagai metode yang ampuh untuk menentukan struktur molekul. Massa ion molekuler kini dipakai untuk mengukur langsung massa molekul relatif senyawa, dan pola fragmentasi memungkinkan struktur molekul induk untuk disimpulkan. Sekian pemaparan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.